Pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Namun, pembangunan tidak boleh dilakukan sembarangan. Dibutuhkan sebuah panduan atau arah yang jelas. Disinilah Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti bahwa setiap langkah dan kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai ini mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Artinya, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Pancasila menjadi dasar, arah, dan tujuan pembangunan. Ia juga menjadi cara pandang dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan agar tetap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Indonesia berkomitmen untuk membangun tidak hanya fisik, tetapi juga membangun karakter, moral, dan jati diri bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Di sini, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman utama dalam membangun Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan arah yang jelas dalam pembangunan dan tidak hanya berfokus pada ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, lingkungan hidup, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong dan juga demokrasi serta keadilan sosial itu sangat berperan penting dalam mewujudkan demokrasi Indonesia. Kemudian di tengah arus globalisasi dan tantangan globalisasi saat ini, Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Walaupun berbagai tantangan seperti sikap individualis dan juga materialis, Pancasila dapat kita kuatkan melewati pendidikan dan juga partisipasi masyarakat. Maka dengan begitu, Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk dapat membangun Indonesia yang adil, maju, dan juga demokrasi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Di bidang politik Indonesia, kita harus memperhatikan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi di negara kita. Mengapa saya bisa mengatakan bahwa rakyat adalah kekuasaan tertinggi di negara kita? Karena sama-sama kita ketahui, teman-teman, bahwa demokrasi di Indonesia adalah simbol dari negara kita. Negara kita adalah negara demokrasi, yang dimana arti dari demokrasi adalah demos dan kratos. Yang bisa diartikan demos adalah rakyat, dan kratos yang artinya adalah kekuasaan. Yang bisa kita simpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Dan juga pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa of the people, by the people, and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Juga kita bisa simpulkan bahwa kekuasaan tertinggi memang ada pada rakyat. Dalam politik Indonesia, kita juga harus memperhatikan dan harus menjalankan Pancasila dan politik dilihat dari bersumber dari rakyat, bukan dari golongan tertentu atau kelompok tertentu yang biasa kita sebut dengan elit politik saat ini. Dan juga politik Indonesia harus berjalan dan berkembang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila adalah sebagai nilai moral politik di Indonesia. Dalam hal ini kebijakan negara di Indonesia harus mewujudkan nilai-nilai luhur dan yang membangun nilai kemanusiaan di Indonesia agar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia ini bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang berfokus pada kepentingan dan keadilan rakyat. Jadi, sistem ekonomi dalam pembangunan ini mengambil sistem ekonomi rakyat, di mana sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan
menciptakan kesejahteraan rakyat secara luas. Sistem ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila yang hendak dikembangkan dalam pembangunan yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila ini harus terhindar dari beberapa konflik seperti persaingan bebas, monopoli, dan sistem lainnya yang nantinya itu akan berpotensi menimbulkan penindasan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Jadi kebijakan pembangunan ekonomi ini yang berlandaskan dengan Pancasila harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Kemudian prinsip yang ditekankan di sini yaitu sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila agar menghindari beberapa konflik yang terjadi seperti persaingan bebas tadi. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya sekaligus pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat harus diwujudkan dengan pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Transendentalisasi meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi pembangunan dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pengembangan nilai sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak lepas dari fungsi Pancasila, yaitu yang bersumber dari etika yang keseluruhan nilainya berasal dari harkat dan martabat makhluk sosial yang beradab. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan dimulai dari kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum dan lebih mengedepankan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak warga negara. Di sini saya akan mengambil 2 poin. Yang pertama, basis moralitas. Nah, di basis moralitas ini ada yang membedakan antara pertahanan dan keamanan warga negara, di mana dalam pertahanan keamanan di Indonesia itu lebih mengedepankan tentang basis moralitas kemanusiaan, di mana pertahanan keamanan ini dia tidak hanya berlandaskan kepada kekuatan fisik, tapi juga mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Selanjutnya, implementasi nilai Pancasila. Poin kedua, implementasinya terhadap 5 sila. Secara sistematis, pertahanan dan keamanan di Indonesia itu harus dapat diimplementasikan ke dalam 5 sila. Pertama, berlandaskan kepada ketuhanan dan kemanusiaan, di mana hal ini harus dapat diimplementasikan agar kesejahteraan hidup bisa terwujud. Yang kedua, itu lebih mengutamakan seluruh kepentingan warga sebagai warga negara. Yang ketiga, menjamin hak-hak dasar sebagai warga negara, kesamaan derajat dan kebebasan kemanusiaan. Yang keempat, dapat mewujudkan keadilan bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam konteks hukum agar dapat dan negara tidak bersewenang-wenang. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan Indonesia dapat diimplementasikan dalam konteks hukum agar dapat menghindari kesewenang-wenangan negara, sekaligus tetap efektif dalam melindungi wilayah dan bangsa, serta mengayomi masyarakat dalam secara adil dan bermartabat. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga menjadi pedoman dalam pembangunan di Indonesia. Artinya, semua bentuk pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan ideologi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di bidang ideologi, Pancasila menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di bidang politik, menekankan kekuasaan dari rakyat dan pentingnya moral. Dalam ekonomi, mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam sosial budaya, mengajarkan kemanusiaan dan menghargai budaya. Di bidang pertahanan, menjaga keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, pembangunan Indonesia diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkarakter.